Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. syukur Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita, semoga malam hari ini kita bisa membahas tiga komponen, ya. Bentuk soal SJT, PCK, dan studi kasus. Kalau misal nanti tidak cukup, nanti kita khususkan untuk studi kasusnya di Zoom berikutnya. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu. SJT. Ya, oke. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya? SJT dulu. Kelihatan, Pak. Siap. Ya, jadi SJT ini adalah bentuk soal yang sering disebut sebagai ini situation judgment test. Jadi kita diminta untuk membijaksanai sebuah studi kasus di mana kita berhadapan dengan masalah-masalah yang terlihat ambigu antara memilih A atau memilih B. Nah, gitu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di studi kasus ini dia tidak ada jawaban yang nol, tapi nanti ada interval. Jadi intervalnya mulai dari 1, 2, 3 sampai 5. Kalau ada 5 pilihan. Nah, isinya itu ini Bapak Ibu, ya, kepribadian dan sosial. Jumlahnya ada berapa? Ada 10. Jadi nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan soal SJT di UP itu dengan 10 butir soal. Kemudian nanti untuk PCK yang pengetahuan itu Bapak Ibu akan mendapatkan 50 soal dan satu studi kasus gitu. Nah, itu. Jadi kata kuncinya untuk soal SJT itu adalah tentang kepribadian dan jiwa sosial kita. Nah, gitu. Nah, kemudian ini tadi ada yang bertanya ini Bapak Ibu. Uji kinerja itu apa sih yang dinilai? Nah, ini saya sepil aja sedikit mumpung ada di sini. Jadi di uji kinerja itu Bapak Ibu akan apa karya Bapak Ibu yang akan dinilai itu ada dua. Mestinya ada tiga ya Bapak Ibu. Sorry, ada tiga gitu. Mestinya ada empat, tapi karena portofolio sudah dihapus, maka nanti Bapak Ibu akan menyiapkan dan yang akan dinilai oleh dosen dan guru pamong. Yang pertama adalah RPP atau modul ajar, ya. Modul ajar ini adalah modul ajar yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengambil video. Yang kedua adalah video, ya. Nah, video ini adalah video hasil pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Beberapa LPTK itu meminta dua video, ya. Ada video full, ya. Video full itu adalah 2 JP, ya, 2 JP sesuai dengan jenjang dari Bapak Ibu. Kemudian video edit. Nah, jadi video edit ini kisarannya 15 sampai 30 menit. Apa isinya video edit? Nah, inti-inti dari langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu lewati dalam proses pembelajaran. Jadi dari pendahuluan, kemudian berdoa, mengabsensi, kemudian mengelompokkan sampai Bapak Ibu menutup pembelajaran, berdoa gitu. Kemudian studi kasus. Nah, jadi studi kasus ini nanti
juga akan dinilai oleh dosen. Artinya LPTK yang akan menilai. Nah, ini studi kasus ini memang diperoleh dari uji pengetahuan, ya. Tetapi untuk uji pengetahuan ini khusus SJT dan PCK itu yang akan nilai langsung dari pusat, dia by system. Jadi begitu Bapak Ibu selesai, langsung nilai di uji pengetahuan itu langsung terakumulasi, khususnya di SJT dan PCK. Nah, tapi tidak langsung dikeluarkan Bapak Ibu, karena nanti akan digabung dengan nilai studi kasus. Gitu. Nah, kemudian, nah ini ya ada 10 soal nanti yang Bapak Ibu harus siapkan. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Jadi SJT atau Situational Judgment Test itu adalah tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Nah, jadi nanti Bapak Ibu berusahalah menjadi manusia yang betul-betul baik versi teori. Versi ideal, bukan teori sih, versi ideal. Nah, itu yang biasanya jawaban yang paling tepat. Tetapi nanti akan banyak jawaban-jawaban yang eh, membingungkan, ya. Rasanya sama-sama baik gitu. Kemudian, nah peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Nah, seperti yang saya contohkan di awal tadi. Nah, opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Nah, jadi kata skor tertinggi ini Bapak Ibu ada berarti opsi yang skornya terendah. Jadi opsi yang skornya terendah itu tentu adalah eh, pola atau tingkah laku yang paling tidak empati gitu. Artinya satu. Jadi sekali lagi kalau di SJT itu tidak ada jawaban yang nilainya nol gitu. Nah, ini yang disampaikan tadi Bu, siapa tadi ya? Jadi mirip dengan tes kepribadian di CPNS, betul. Nah, jadi SJT ini bukan tentang uji keprofesionalan, apa keprofesian, betul. Jadi viewer ini tentang bagaimana kita membijaksanai sebuah masalah sesuai dengan norma atau tingkah laku yang ideal. Nah, apa nanti yang menjadi isinya? Nah, ini dia Bapak Ibu. Tes kepemimpinan, kemudian kompetensi ASN dan kesiapan lulusan. Kemudian, nah ini kita lewati. Ini betul nih. Jadi SJT ini bertujuan untuk mengukur kompetensi Bapak Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Pemecahan masalah, manajerial kepemimpinan, dan keterampilan impersonal dan komunikasi. Nah, jadi di sini benar-benar Bapak Ibu dihadapkan dengan masalah-masalah yang dengan masalah itu bagaimana Bapak Ibu akan menyiapkan alternatif cara terbaik memperlakukan dalam bentuk opsi-opsi yang disiapkan. Kemudian, ini kata kuncinya Bapak Ibu bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan seperti berhadapan dengan kisah nyata gitu, ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana Bapak Ibu akan mengambil keputusan. Oke, ini dilewati saja. Ada 10 pilihan ganda. Nah, ini cara menjawab. Peserta diminta memilih satu dari 4. Nah, 4 pilihan. Kadang ada 5 pilihan Bapak Ibu. Tetapi entah 4 atau 5 itu tidak jadi masalah. Yang pasti kalau dia 5 maka itu keberuntungan Bapak Ibu. Ya, kalau dia 5 maka perilaku yang paling tepat itu nanti kita akan mendapatkan skor 5 per satu soal. Tapi kalau sebenar-benarnya
seburuk-buruknya perilaku, Bapak Ibu akan dapat 1. Tetapi berdasarkan pengalaman, Bapak Ibu kemungkinannya itu lebih banyak akan berada mendapatkan skor antara 4 dan 5. Karena terlihat dia nanti. Jadi yang susah diukur itu biasanya adalah antara perilaku yang sangat tepat dengan yang tepat gitu. Akan ada yang dapat 3 juga Bapak Ibu. Tapi yang sepengetahuan saya, pengalaman saya kalau menyelesaikan SJT itu dia biasanya kisaran skor 4 sampai skor 5 gitu. Oke, ini kita lewati. Ini juga lewati dah. Nah, ini ada tips dalam menghadapi soal SJT. Pertama, pahami konteks dengan baik. Ya, gunakan empati, gunakan perasaan kita, mainkan perasaan. Kemudian konsisten dengan prinsip pendidikan. Ya, prinsip pendidikan itu adalah yang memberikan edukasi. Kemudian prioritaskan keterlibatan siswa. Karena kita adalah guru, maka kita harus memberikan perhatian itu lebih kepada kepentingan siswa kita, gitu. Kemudian pertimbangkan dampak jangka panjang. Ya, tentu nanti dari masalah-masalah yang kita akan hadapi itu erat hubungannya dengan pilihan-pilihan untuk kebaikan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Maka nanti ketika Bapak Ibu menghadapi soal SJT ini, yang menjadi kunci, salah satu kuncinya itu adalah dampak jangka panjang gitu. Kemudian berikutnya kreativitas dan inovasi dalam mengajar serta refleksi diri. Sensitivitas budaya, realitas, dan dapat dipraktikkan. Berpikir kritis dan analitis. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba perhatikan contoh-contoh soal SJT. Boleh Bapak Ibu komen, bukan komen sih, jawaban yang dianggap paling tepat itu tulis di kolom komentar A, B, C, D, E. Ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu baca sebentar kira-kira jawaban yang paling tepat. Bukan paling tepat sih. Skor paling tinggi berapa? Oke, silakan Bapak Ibu. Ini contoh soal SJT Bapak Ibu ya. Atau saya bacakan sekali nih. Anda sedang mengajar kelas 8 dan ada siswa yang selalu terlambat. Bentar, saya atur dulu. Anda sedang mengajar kelas 8 dan ada siswa yang selalu datang terlambat ke kelas. Siswa ini juga sering mengganggu konsentrasi siswa lain. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Yang A, Anda akan mengabaikan dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Yang B, Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Yang C, Anda akan segera mencari kepala sekolah untuk memberitahu tentang perilaku siswa tersebut. Yang D, Anda akan menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan. Yang E, Anda akan memberikan sanksi sesuai tata tertib sekolah. B, B, Pak, B. B. Oke, jawabannya yang mendekat B, yang Pak. ya, B, dekat. Pak Hipni. B, Kolom Pak. komentar. B, Kolom pinter. komentar Bapak Ibu. Pinter, selalu B. B. Oh ya B. Kolom komentar Bapak Ibu, kolom komentar. Oh ya. Oh ya, sebagian besar jawab B. Ya udah, berarti Bapak Ibu udah lulus ini.
Amin. Amin, ya Allah. Alhamdulillah. Nah, kayak ini Bapak Ibu sederhananya. Tapi hati-hati. Baru nomor 1 lulusnya tuh. Akan ada nanti yang sangat-sangat Bagaimana membingungkan. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, saya izin bacakan Bapak Ibu. Anda adalah anggota tim pengajar di sekolah Anda. Salah satu rekan Anda sering terlambat dalam pertemuan tim dan tidak aktif berkontribusi. Bagaimana Anda akan menangani kasus ini? Sekali lagi Bapak Ibu, tulis di kolom komentar ya. A. Anda akan mengabaikannya dan membiarkan kepala sekolah menanganinya. B. Anda akan berbicara secara pribadi dengan rekan tersebut, mengajaknya berbicara dengan kepala sekolah. C. Anda mencemoohnya. Ah, parah ini. D. Anda akan mengirim email kepada semua rekan tim tentang perilaku. Astagfirullah. E. Oh, tidak, Anda tidak. akan mengirim pesan WA kepada semua rekan. Nah, tidak boleh Tidak, bersuara tidak. Bapak Ibu ya. Saya buka kolom komentar A, B, C, D, E. Oh, yang B. Oh, yang B. Oh, rata-rata B. Oh, ada yang A ya? Oh, ada yang A. Ini kayaknya yang A Anda akan mengabaikan dan membiarkan kepala sekolah. Boleh yang A speak up, Bu. Kenapa A? Eh, Silakan, saya Bu. saya memilih bagian A karena Mm-mm. adalah kebijakan dari kepala sekolah masing-masing dan punya tanggung jawab dengan anggotanya. Seperti itu, Pak. Oke. Biar beda, Pak. Kok biar beda? Itu kan udah beri alasan, Bu. Tapi logis juga sih. Salah satu Tapi nggak rekan. peduli, Pak. Itu artinya kita nggak peduli, nggak punya Oh ya juga sih. empati, ukuran Tapi kalau empatinya kurang. benar-benar, kalau dilihat antara A dan B, ini insya Allah skornya paling tinggi. Cuman sekarang mana yang 5, Tidak. mana yang 4 gitu ya. Kalau yang C kan mencemooh, yang D ini seperti Surat kaleng, Pak. menyebarkan, yang E juga menyebarkan. Ya antara A dan B. Kebetulan Mengabaikannya. ada ini, Pak, di sekolah. Oh gitu no kan. Ini kisah nyata ini. Nah, Saya jadi ngomong salah satu tips yang Bapak Ibu bisa gunakan adalah memposisikan diri sebagai manusia yang paling baik gitu. Meskipun hati sedang, saya nggak banget itu gitu. Maksudnya saya aslinya kan pendendam gitu. Tetapi dalam menjawab soal SJT, buang tentang kita, tetapi posisikan diri kita sebagai manusia yang sempurna gitu. Nah, ini A dan B ya. Oke, dengan alasan udah keren tadi. Bu. Oh no kan, ada followernya. Oke, kita lewati antara A dan B. Silakan Bapak Ibu yang simpulkan. Lanjut, Kamu, Pak. oke. Cukup sampai nomor 4 dah Bapak Ibu ya. Nanti kita, tapi yang PCK udah sederhana Pak. Oke, yang nomor 3, sekali lagi Bapak Ibu langsung ke kolom komentar. Seorang orang tua murid menghubungi Anda karena anaknya mendapat nilai rendah dalam ujian terakhir. Bagaimana Anda akan menangani panggilan ini? Yang A, Anda akan menghindari panggilan dan tidak merespon pesan orang tua. Waduh. Yang B, Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar, menjelaskan proses penilaian ujian, serta memberikan saran untuk perbaikan. Yang C, Anda akan menyalahkan siswa tersebut. Waduh, nilai rendah dan berbicara buruk. Yang D, Anda akan mengadakan pertemuan dengan orang tua tersebut dan mengkritik cara mereka mendidik. Yang E, Anda akan mengabaikan pesan orang tua tersebut karena yang Anda lakukan sudah benar. Oke, kita saksikan jawaban A, B, C, D, E. Insya Allah ini rata-rata A, B. B, Ada A B, lagi. B, B, D itu, Kak, D. B. Iya, Iya. B.
kita izin berikan karpet merah kepada Ibu Dahniar. Bu Dahniar, monggo Bu Dahniar. Kenapa A? Salah pencet itu mungkin, Pak. Mana Bu Dahniar? Oh iya, anggaplah salah pencet ya. Ya, yang insya Allah yang skor tertinggi B ya, nggih. Ya, B. Kemudian yang A akan menghindari panggilan tersebut dan tidak merespon pesan orang tua tersebut. Nah, kayaknya yang paling tepat di B, nggih. B. Iya, Pak. Yes, B. oke. Nah, jadi terlepas dari Ya, Bapak. jawabannya Bapak Ibu, inilah menjadi salah satu ciri atau bentuk dari soal SJT itu. Jadi Bapak Ibu tidak bertanya lagi, nggih, beberapa yang japri saya SJT itu kayak gimana sih Pak? Nah, kayak ini dah. Tuh, nomor 4. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Yang B. Guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. C. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. Yang D. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. E. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Oke, kita lihat jawaban. E. Iya. E, Pak. Ada E. yang, oh nah ini beda-beda. Ada yang A, ada yang E. E. Guru Oh ya, memberikan oh ada yang D contoh. juga. Bu Teti. Berwarna, Pak. Oh berwarna betul. Bu Teti, monggo kami berikan karpet merah. Ya, Pak. Kenapa Sudah D Bu Pak. Teti? Ini kan dilihat salah satu perbedaan di kelas menunjukkan sikap patuh. Nah, kan kita harus membahasnya pada setiap kelas itu tidak semua anak itu kan sama agamanya. Seperti di kelas saya ngajar di Oh TK iya itu betul. kita didiskusikan segala sesuatunya. Jangan misalnya kita harus menekan agama yang mayoritas, tidak, karena kita harus menghargai agama yang lain gitu. Mm-mm. Nah, ini Dan Bapak suatu Ibu bener. Oh sudah Bu Teti? berwarna. Oh masih. Ya, kasih. Oh ya, makasih Bu Teti. Nah, Bapak Ibu yang lain. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi soal ini adalah soal nasional. Artinya kalau soal nasional, maka soal ini diperuntukkan, diasumsikan soal ini untuk yang siswa yang plural, ya. Artinya siswa yang agamanya berbeda-beda sesuai dengan Indonesianya kita. Nah, jadi kalau kita asumsikan bahwa siswa saya semuanya Muslim atau siswa saya semuanya non-Muslim, maka kemungkinan perilaku yang akan kita pilih itu akan berbeda dibanding dengan semua siswa saya ada yang berbeda agamanya. Nah, gitu. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu perhatikan sehingga bisa mendapatkan jawaban yang skornya paling tinggi gitu. Oke. Makasih Bu Teti. Kemudian yang Sampai Pak. Bu Herlina yang A dulu kita izin dengar dulu. Oke, Pak. Yang A ini kan Hmm, dengan bercerita tentang pengalaman mematuhi aturan agama kan jadinya siswa ini lebih termotivasi gitu, Pak. oke. Ya, Lebih aktif. ya, memberikan kesempatan. Ya, oke, bisa juga Bu.
Satu lagi yang jawaban E, Bu Nihlah. Bapak-bapak mana ini? Sedang apa ya? Sedang ngopi kayaknya. Tahlil. Bu Nihlah, Ya E. Pak, ya Monggo, Bu. hadir. Gini Pak, kebetulan kan di sekolah kami itu TK Islam, tetapi kan memang pada dasarnya TK umum, tapi apa program yang kami jalankan itu eh, tentang akhlakul karimah, tentang pergaulan sehari-hari anak-anak itu Hmm. baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya gitu. Jadi Oh, iya, iya, iya. kita memberikan contoh sikap patuh kepada aturan agama di sekolah. Misalkannya, ya, sekolah kami itu selalu setiap pagi itu kita murojaah ya Pak ya gitu. Heeh. Nah itu kan kalau murojaah itu kan kebanyakan anak-anak TK itu kalau sore kan pergi mengaji gitu Ya. Pak. Itu Oh, iya, iya, iya. satu. Terus yang kedua itu uh, patuh pada aturan agama, sholat kan kita mesti tertib ya, maksudnya tidak lewat waktu atau tidak bolos gitu. Jadi di sekolah kita itu memberikan pelajaran sekolah berjamaah dan guru-gurunya juga ikut sholat berjamaah gitu Pak. Oke. Oke, makasih Bu Guru. Ya, Nggih. Benar itu. Iya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silahkan dibijaksanai ya, sesuai dengan persepsi Bapak Ibu masing-masing. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu usahakan untuk memposisikan diri sebagai guru, sebagai orang yang paling baik, bukan yang paling benar, gitu. Oke Bapak Ibu, soalnya tadinya nggak ada ini Izin menyampaikan Bapak. apa-apa oh itu. ada. Ya, Ada menurut kerjasama. menurut Bapak sendiri jawaban yang bagus, Pak. paling apa ya? Paling bagus mungkin itu yang poin mana? Oh iya, Dia bilang dari A, B, awal. atau apa? saya coba baca ulang Bu ya. Ya karena Amel sering bohong. Tuh, jadi ibu nggak percaya sama Amel gitu. Nah cuma gini kan, Wah, Bu Guru curhat ya ini. oh iya enggak, ini ada kasus keponakan Pak. Oh iya ya, Maaf ya, maaf ya. saya yang B nih Bu. Guru minta siswa untuk mematuhi iya Kalau aturan saya, agama yang aha, dianutnya di sekolah. Artinya semua siswa apapun agamanya silahkan itu hasil yang diimaninya, nah itu silahkan diimani. Jadi misalnya saya Muslim, Iya, tidak boleh betul. saya bilang bahwa yuk ke agama saya kepada yang non-Muslim. Kita hanya sebagai pengarah, tetapi tidak boleh memaksakan agama kita gitu. Gitu. Iya, Pak. Tapi gini Bapak Kalau Ibu, menurut saya juga iya, Pak, yang B itu. Karena ah, tadi Pak Ibni kan bilang bahwa kita harus memahami bahwa apa yang namanya ini harus untuk nasional ya gitu apa betul ya tadi betul kayak ini gitu. soal Iya, nasional memang jadi Bu. soal nasional gitu. Jadi saya sepakat Mm-mm. yang B, Pak. Oke siap Iya, Bu. iya, iya. Yang penting itu dah. Tapi Iya, ini iya. bukan untuk Ya. diperdebatkan Iya, Bapak Ibu ya. ya. Ini kan cuma apa untuk ini saja lah ya. Siap. Iya. Oke Bapak Ibu, poin yang kita ingin dapatkan itu adalah yang ingin saya sampaikan. Inilah contoh soal SJT. Nah, gitu. Jadi tips trik untuk Bapak Ibu cara menjawabnya itu adalah salah satunya seperti tadi. Dan hal yang paling penting tentu adalah Bapak Ibu harus kuatkan jam terbangnya, ya. Literasinya benar, Pak. Gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk SJT Bapak Ibu. Nah, kemudian saya singgung sedikit tentang PCK. Kelihatan? Oh ya, kelihatan. Oh iya. Nah, jadi kalau PCK ini Bapak Ibu, dia adalah soal yang ada hubungannya dengan eh,
keprofesionalan kita khususnya di pengetahuannya. Tetapi sekali lagi isinya tidak dalam bentuk teori. Maksudnya seperti yang saya bilang bahwa Nabi Muhammad misalnya lahir pada tanggal A, tahun gajah B, tidak begitu. Itu kan berbasis teori. Ya, jadi ini pedagogik content knowledge. Jadi pedagogiknya nyatu dengan knowledge-nya, nyatu dengan kontennya. Nah, itu sederhananya. Jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan kasus, misalnya disajikan sebuah teori materi, lalu kemudian kalau materinya seperti ini, siswanya seperti ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang paling tepat itu adalah seperti apa? Nah, gitu. Nah, kalau yang ini kita lihatnya dari kisi-kisinya, Bapak Ibu. Makanya ini sangat penting Bapak Ibu memahami kisi-kisinya. Dan sebelum ke sini, nanti Bapak Ibu, mana yang? Nah, ini. Sebagai contoh Bapak Ibu nih, untuk SKI, ya, kisi-kisi SKI, yang Bapak Ibu akan perhatikan itu adalah cukup di sini, indikator berbasis TPACK. Nah, jadi di soal pertama ini akan keluar. Jadi Bapak Ibu nanti akan disajikan deskripsi materi, khusus di SKI ini Bapak Ibu ya. Disajikan deskripsi materi tentang kondisi dan peradaban Jazirah Arab pra-Islam. Ya, kemudian mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap. Nah, ranah sikap nih, yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, nanti level soalnya itu berada di C5. Ya. C5 itu analisis kayaknya Bu ya. Atau create, mencipta. Nah, tingkat kesulitan soal itu sedang. Ada yang sukar nanti, nah kayak nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Nah, nanti soal nomor 2 itu adalah Bapak Ibu akan disajikan pernyataan materi tentang Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Nah, mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik mampu berpikir kritis. Nah, ini tingkat kesukarannya adalah ya sukar. Tingkat kesulitannya gitu di sukar. Tampilannya Pak. Astagfirullah, enggak kelihatan. Nggih. Kak, yang tampil Tampilannya ada sesuai. undang-undang UU nomor 14 ini. Enggak seperti yang Bapak baca. Iya. Saya kira Wah. cuma layar saya yang error. Makanya Oh. saya jadi mencatat, Pak. Ah, ini. Aduh. Ini Nah, dia. yang ini ya baru tahu. Mana Ini. indikator, enggak? Ulangi lagi, Pak. Oh iya, saya ulang dikit. Iya, kamu ngembang, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu nanti Ngembang, Pak. untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi soal untuk PCK yang 50 soal itu, Bapak Ibu bisa buka kisi-kisi mapel Bapak Ibu masing-masing sesuai keterpanggilannya. Misalnya kayak ini nih. Ini adalah kisi-kisi terbaru Bapak Ibu. Untuk soal SKI, untuk soal nomor 1, ini udah sampai nomor 50 nih Bapak Ibu. Untuk soal nomor 1, nanti Bapak Ibu akan disajikan deskripsi materi tentang kondisi dan peradaban Jazirah Arab pra-Islam. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap. Nah, ini ranah sikap yang menjadi poin utamanya. Jadi ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini nanti level berdasarkan taksonomi belumnya itu nanti di C5. Ya. C5 itu kalau tidak salah menganalisis atau mencipta kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Kayaknya di C6 deh yang mencipta. Tingkat kesulitannya nanti itu sedang, khusus nomor 1. Nah, nanti di nomor 2 itu beda lagi, khusus di SKI Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu nanti akan disajikan pernyataan materi tentang Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Nah, kemudian mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan. Nah, ini ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik mampu berpikir kritis. Nah, ini dia nanti level taksonominya C6 dan tingkat kesulitannya adalah sukar. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, insya Allah semoga besok sudah saya bisa share prediksi dari soal-soal UP khususnya yang PCK. Nah, saya menyusunnya berdasarkan yang ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat bentuk-bentuk soalnya cukup fokus di sini aja. Ya. Kemudian yang ingin dilihat, betul. Jadi ini yang Nanti akan main diuji. dua ya, Pak. Pripun? Teori dan ini Betul. berpikirnya juga ini. Aduh, Tetapi padahal ini sekali daya lagi, ingatnya nggak tahan lama sudah. tapi sekali lagi Bapak Ibu tidak akan disuguhkan dalam bentuk teori. Maksudnya kayak yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu tidak diminta Indonesia merdeka pada tanggal berapa. Oh, A gitu ya. 17, B tidak Oh, iya, seperti iya, itu. iya. Jadi pure tentang bagaimana Bapak Ibu Jawabnya gimana akan itu, Kak? menentukan tujuan Jawabnya. penelitian. G? Oh, iya. Biasanya ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Tetapi nanti fokusnya adalah Bapak Ibu harus perhatikan juga apa yang menjadi materi yang disajikan. Bisa kok nanti Bapak Ibu akan pikirkan mana kira-kira yang pas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ini menghafal teori-teori gitu ya di modul itu. Kalau baca ya baca aja gitu. Karena tidak akan ada yang keluar untuk seperti yang Bapak Ibu temukan di pretest atau di TAM gitu. Oke, saya izin lanjut Bapak Ibu untuk yang PCK-nya. PCK. Oh ya ini. Oke. Oke, ini lewati. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, ini komposisi soal di PCK. Nanti tentang Bapak Ibu merumuskan indikator capaian pembelajaran, ada 5 soal. Ya. Kemudian menganalisis struktur dan alur materi ajar. Untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi, ada 10 soal. Kemudian merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan, nanti adalah 10 soal. Sekali lagi, ini isinya bukan teori Bapak Ibu. Kemudian melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa, ada 10 soal. Biasanya yang Bapak Ibu juga harus ingat, itu adalah tahapan-tahapan yang ada di model-model pembelajaran yang abad 21. Ya, misalnya untuk PBL, kemudian PJBL, Inquiry Learning, dan biasanya yang paling sering keluar itu adalah tentang PBL dan PJBL. Nah, nanti itu Bapak Ibu baca-baca. Kemudian mengevaluasi masukan, proses, dan hasil itu ada 10 soal. Dan refleksi komprehensif ada 5 soal. Nah, jadi nanti totalnya ada 50. Oke, ini yang tadi sudah kita lewati. Nah, ada 50 soal untuk yang Bapak Ibu besok akan temukan. Nah, ini ciri-ciri soal PCK di UP-nya nanti. Pertama, tidak jauh beda karakternya dengan kisi-kisi. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu perhatikan saja kisi-kisi khususnya di sisi indikatornya. Ada kemiripan dengan soal formatif pada modul. Nah, beberapa ada memang, tetapi sekali lagi isinya tidak pada seputar teori. Bertipe studi kasus. Nah, seperti tadi. Jadi studi kasus itu artinya adalah Bapak Ibu disuguhkan dengan kasus-kasus
yang diekuivalensikan dengan materi yang pernah Bapak Ibu ajar. Kemudian tujuan pembelajarannya misalnya seperti apa kalau seperti itu gitu. Nah, kemudian triknya memilih jawaban seideal mungkin sesuai dengan kompetensi sebagai guru. Nah, ini Bapak Ibu, tidak peduli Bapak Ibu misalnya bahasa Arab, itu kemungkinan juga akan bisa menjawab soal PCK di materi apa mapel yang lain gitu. Karena secara prinsip semua mapel itu PCK-nya sama. Nah, tetapi untuk SJT Bapak Ibu semua mapel soalnya sama biasanya kalau SJT. Nah, yang berbeda itu adalah di PCK-nya ini. Nah, ini gambaran yang diambil dari indikator yang diuji ini. Ya, disajikan studi kasus terkait dengan moral siswa dan mahasiswa dapat menganalisis perilaku yang menyimpang dari siswa berdasarkan teori perkembangan moral. Kemudian diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar siswa. Nah, biasanya kalau begini, Bapak Ibu diminta ini kira-kira gaya belajar yang mana? Nah, bisa gitu. Nah, kalau yang ini kan sederhana. Ada kinestetik, itu yang gerakan. Kemudian ada visual, ya, dengan yang terlihat. Nah, Bapak Ibu bisa dengan PowerPoint, misalnya menampilkan media pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Nah, itu kan bisa juga masuk dalam visual. Kemudian ada yang audio. Nah, audio itu yang mendengar itu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu bedakan dengan memperhatikan studi kasus yang akan diberikan. Ini contoh soalnya Bapak Ibu nih. Nah, bisa Bapak Ibu baca. Bu Intan merupakan seorang guru kelas 1 di salah satu MI. Nah, ini kan studi kasus yang terletak di desa dengan akses teknologi yang sangat terbatas. Nah, kita harus bisa mengambil clue-nya Bapak Ibu nih. Akses teknologi yang sangat terbatas. Beliau ingin mengajarkan materi Aku Cinta Pancasila pada siswanya dengan bantuan media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk mengajarkan 5 sila Pancasila dan menyusun rencana pembelajaran yang bertujuan membentuk kemandirian siswa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Ini hanya sebagai bumbunya Bapak Ibu nih. Tetapi poin utamanya adalah di desa itu kurang akses teknologi. Artinya ada tetapi sangat terbatas. Tapi sisi lain, Bu Intan ini ingin mengajarkan materi ya dengan berbantukan media pembelajaran yang interaktif. Jadi kalau interaktif itu artinya punya dua arah. Jadi tidak hanya siswa menonton, tetapi juga bisa berekspresi gitu, menanggapi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya berikut ini adalah langkah yang paling tepat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar ya. Berikut ini langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas adalah. Nah, Bapak Ibu coba fokus di tujuan pembelajaran. Bertujuan membentuk kemandirian siswa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang A, mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat diakses secara offline. Menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok, memberikan tugas proyek yang mendorong siswa menerapkan nilai-nilai pelajar Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang B, menggunakan buku teks cetak untuk mengajarkan 5 sila Pancasila. Menyusun rencana pembelajaran yang fokus pada hafalan. Oke, yang C,
mengembangkan video pembelajaran yang dapat diakses secara online, menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan ceramah, memberikan tugas esai. Yang D, menggunakan presentasi PowerPoint yang disimpan di perangkat guru, menyusun rencana pembelajaran yang fokus pada demonstrasi, memberikan kuis pilihan ganda. Yang E, mengembangkan modul pembelajaran berbasis web yang memerlukan koneksi internet. Oke, silakan Bapak Ibu. 1 sampai 10 detik. Tulis di kolom komentar. Oh, Masya Allah. Hati-hati Bu Lestari di perjalanan. Oke, A. Oh, A semua ya. Oke, kita sepakat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, jawabannya A benar Bapak Ibu ya. Jawaban A, mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif yang bisa diakses secara offline. Ya, kemudian kemandirian bisa ditumbuhkan melalui diskusi kelompok, kemudian memberikan tugas proyek yang mendorong siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Kalau yang B, menggunakan buku teks. Nah, buku teks ini orang sudah mau menggunakan media pembelajaran interaktif, buku teks ini udah malah sangat tidak relevan. Ya, buku teks ini udah yang membuat dia masalah. Yang C, mengembangkan video pembelajaran yang dapat diakses secara online. Nah, secara online-nya ini yang bermasalah Bapak Ibu. Udah dibilangin ini akses teknologi sangat terbatas. Nah, ini yang membuat dia kurang tepat yang C. Yang D, menggunakan presentasi PowerPoint. Ya, kita tidak bicara akses teknologi terbatas, kemudian PowerPoint ini tidak bisa interaktif. Ya, apalagi melibatkan ceramah, memberikan tugas esai. Nah, ini benar-benar eh, pembelajaran terpusat pada guru. Kemudian yang E, mengembangkan model pembelajaran berbasis web. Nah, ini juga udah dibilangin. Ya, akses teknologi sangat terbatas. Oke, betul Bu Guru. Jawabannya A. Nah, itu sederhananya Bapak Ibu untuk bentuk soal PCK. Nah, kita udah waktunya mau habis ini. Oke, 2 soal lagi mungkin Bapak Ibu ini ya. Oke, Bapak Ibu, ini soal selanjutnya. Ini bentuk soal PCK. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapatnya bahwa kesenian asing sebaiknya dilarang untuk ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi pendapat siswa yang semacam itu, yang perlu disampaikan guru adalah A. Kesenian asing tidak harus dilarang karena ada nilai yang dapat memperkaya kesenian Indonesia. Yang B, sebagai suatu bangsa kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam kesenian. Yang C, nilai seni adalah nilai yang universal yang dapat menjadi milik seluruh manusia dimanapun berada. Yang D, kesenian asing tidak perlu dilarang karena bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia sedunia. Yang E, kesenian asing perlu kita hargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap pemilik kesenian. Oke Bapak Ibu, 1 sampai 10. Oke. A, B, C, D, E. Kita saksikan. A, B, C. Wah, ini sangat pelangi sekali ini. Ada yang E, ada yang D, ada yang B, ada yang C. No. A aja yang nggak ada ini. Oh, ada A ini. Bu Nurul Badriah.
Oke, Bapak Ibu, boleh yang jawaban A, Bu Nurul Badriah memberikan tanggapannya singkat saja. Kesenian asing tidak harus dilarang karena ada nilai yang dapat memperkaya kesenian Indonesia. Kenapa, Bu? Saya kayaknya salah pencet. Oh, salah pencet. Watu apa, Bu? Maaf. Oke. Oke, yang jawaban C. Silakan Bapak Ibu, yang C boleh satu orang. Oh, salah pencet juga. Yang B. Oke. Bisa kayaknya Pak. Oke, alasannya Bu Guru? Kan Eh, sebagai bangsa ya kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam kesenian. Karena kan tidak semua budaya asing itu tidak bagus. Ada Ya. yang bisa diserap dan ada yang tidak bisa diserap. Jadi Oke, kita hargainya itu. betul. Karena Oke. disaring dulu. ada semua sebetulnya. Kesenian itu kan luas sebetulnya. Ini Ya, berarti ya universal, memang betul universal. Berarti kan setiap kesenian itu harus kita harus hargain karena emang dari setiap bangsa itu kan budaya kita kan berbeda-beda. Berarti kita harus saling menghargai, tidak usah iya, melarang. betul sekali. Kan Iya. lewat media apa kan sekarang, apalagi sekarang kan ada TikTok seperti itu ya Pak. Jadi ya kayak aja lah gitu, tidak Ya, usah dilarang. betul. Jadi yang kalau bisa yang tepat itu di B ini Bapak Ibu. Jadi kita kalau ya sama kayak bertetangga Bapak Ibu. Jadi kalau kita bermasalah ya pasti yang pertama akan mendekati kita, membantu kita adalah secara secara normalnya adalah tetangga kita di sebelah. Apapun budayanya kita hargai, tapi tidak berarti kita boleh mengambilnya untuk kita bawa kepada budaya kita. Budaya kita Ah, disatukan tidak boleh. tidak, itu yang harus difilter betul. Oke. Nah, ini contoh soal untuk bentuk PCK Bapak Ibu. Nah, yang studi kasus insya Allah kita akan bahas di Zoom selanjutnya saja Bapak Ibu, nggih? Agar nanti waktunya bisa lebih fokus. Karena kalau di studi kasus, nanti kita sambil menulis masalahnya Bapak Ibu. Jadi lebih butuh waktu yang banyak dan butuh konsentrasi. Nah, PR Bapak Ibu, jadi silahkan sekarang Bapak Ibu cari masalah ya yang pernah Bapak Ibu alami, kemudian pernah Bapak Ibu selesaikan, khususnya di pembelajaran. Jadi bukan masalah kita di rumah Bapak Ibu, ya. Cari-cari Nah, bukan masalahnya masalah. Bapak Ibu bersama suami kemudian dibawa ke UP. Nah, itu keliru Bapak Ibu ya. Tapi tentang masalah-masalah yang pernah kita hadapi dalam pembelajaran, tentang menangani siswa, kemudian apa yang sudah kita lakukan, kemudian efek positifnya seperti apa sih? Gitu. Nah, Bapak Ibu yang tidak terbiasa menulis, pripun? Pokoknya Pak jangan masalah sama pacar. Enji, Pak Guru. Oke, itu Izin saja sebentar Bapak Ibu. Bapak. Oke. Ini untuk bisa mendapatkan jawaban yang tepat, apakah masih ini ya apa ya seperti tadi kayak ada menghargai itu, pokoknya hal-hal yang positif yang kita pilih seperti itu Pak, sikap positif Tentu, itu kalau tentu. ada seperti itu. Nggih, tentu Bu. Oke. Tentang Ya. bagaimana kita agar bisa harmonis. Oke. Ah, Ya. kalau
di di sekitar rumah kita, bagaimana agar kita tetap baik dengan tetangga kita. Nah, kalau skupnya Ya. adalah nasional, maka dengan daerah sebelah. Kalau internasional, maka itu adalah agar kita bisa baik dengan negara-negara lain. Ya, Iya. sederhananya Kemudian, begini juga. oh, Kalau ya, misal kayak tadi, kita larang. Sementara kita ini hidup bernegara. Nah, kalau kita larang, nanti bisa saja kan negara itu, anggaplah kita bilang tersinggung. Padahal negara kita juga menerima bantuan dari sana, gitu. Makanya perlu untuk kita saling menghargai. untuk studi kasusnya, Pak, berarti kita nanti menceritakan permasalahan yang pernah kita hadapi di dalam kelas seperti itu. Betul sekali, Bu. Heeh. Heeh. Kira-kira berapa apa ya, satu paragraf gitu Boten, Bu. story-nya Eh, untuk mak- membahas. maksimalnya 300 kalau di teman-teman dinas kemarin maksimalnya 350 Kata. 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 Ha-ha. Hmm? Cuman yang penting eh, sudah mencakup semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan gitu. Gitu Bu Guru. Oke, Eh, Bapak Ibu, Terima kasih, Bapak. nggih, saya berikan mohon izin, Pak. kita Sekali ada lagi. 10 menit saja nggih. Saya izin lewat raise hand saja agar nanti bisa tertib. Nggih, seperti biasa. Nggih. Yang pertama Bu Nuning. Monggo Bu Nuning. Ya, Pak. Nggih. Silakan Bu Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh iya, Pak. Di luar ini, Pak, di luar topik Topik. Oke, sekarang, oke, oke. saya mau menanyakan tentang video pembelajaran, Pak. Oh iya, iya, iya. Gimana Bu? Untuk video pembelajaran yang full itu bisa dari pembiasaan sebelum pembelajaran nggak, Pak? Seperti sholat duha maupun Asmaul Husna. Bu Guru TK, RA. Enggak, MI, Pak. Ada sholat duha sebelum pembelajaran maupun Asmaul Husna. Enggak, maksudnya Bu Nuning ngajar di mana? MI. Madrasah Ibtidaiyah, MI, Pak. Oh, MI. Oke, makasih Bu Guru. Untuk yang Ya, full, salam. khusus yang full, itu adalah video yang Bapak Ibu mulai dari Assalamualaikum masuk kelas sampai Assalamualaikum keluar kelas. Tidak ada tambahan apapun. Jadi kalau yang duha misalnya tidak kehitung. Jadi 2 JP itu adalah satu kali pertemuan. Yang pertemuan itu artinya adalah ketika Bapak Ibu baru masuk kelas. Sampai keluar kelas sesuai dengan jam Bapak Ibu menyampaikan materi itu selama 2 JP gitu. Nah, jadi langsung di-upload langsung Bu, kalau yang full. Nah, tetapi kalau yang edit boleh Bapak Ibu ngambil video-video yang lain sebagai pembukaan, tidak ada masalah. Tetapi nanti yang akan dinilai tetap adalah mulai dari Bapak Ibu masuk kelas. Ya, kalau misal Bapak Ibu ingin ngambil duhanya sebagai intronya, tidak ada masalah. Ya, tetapi sekali lagi nanti yang akan dinilai itu adalah proses pembelajaran yang Bapak Ibu berikan ke siswa dari awal sampai akhir. Gitu Bu Nuning. Oke, Pak. Terima kasih. Sami-sami Bu. Ya syukur Bu. Bu siapa ini? Pak Rafi'i, syukur Alhamdulillah kalau yang diminta itu hanya satu video, yaitu video yang diedit saja. Alhamdulillah. Semoga yang lain bisa demikian. Oke, selanjutnya Bu Ani. Monggo Bu Ani dari Mataram. Bu Ani Syahrani.
Ya, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, ada beberapa sini Pak Wow. terkait tadi yang sudah dibahas eh, untuk melihat kisi-kisi kita, untuk melihat kisi-kisi soal itu di mana supaya kita bisa tahu indikatornya Oh, apa saja. Terus bagaimana cara kita untuk melihat eh, taksonomi belum itu yang C3, C4, C5 itu Pak. Masih bingung saya di situ, sama sekali oh bingung ya. banget itu Pak. Ya, Oke. nggih. Ya, terus satu lagi terkait soal PCK dan SJT. Apakah yang PCK yang 50 soal itu tidak ada masuk di modul profesional supaya Oh ya. kita tidak secara keseluruhan dari 3 modul itu yang kita fokus gitu. Kalau memang yang di PCK itu hanya di pedagogiknya, apakah soal SJT juga termasuk seperti itu? Mohon penjelasannya Pak, masih Baik. kurang jelas ini. Siap. Oke. Ya, Iya. makasih Bu Guru. Ya, terima kasih banyak Pak. Untuk untuk kisi-kisi itu saya sudah share Bu di, kalau nggak salah di grup juga sudah ada, kemudian di saluran saya juga udah ada. Tinggal Bu Guru download saja. Oke, siap Pak. Itu yang terbaru. Kemudian, nah, saya izin Bu Guru agak mudah lupa. Nomor 2 apa Bu? Ha-ha. Eh, bagaimana cara kita untuk Banyakan melihat nanyanya. taksonomi belum? Oh iya, taksonomi belum. Ya, Sudah ada di kisi-kisinya Bu. Ini saya tidak tampilkan tadi sebentar. sama ini Pak, yang bikin saya bingung, apalagi nanti kan pada saat ada Nah, soal lanjut. untuk kasus itu, kan kita ada PBL, PJBL, ada TIPEK. Nah, kayak gitu untuk urut-urutan sintaknya itu ya masih Oh bingung iya Pak. iya. Oke. Oke, makasih Bu Guru. Ini dulu saya tampilkan. Misalnya yang nomor 1 Bu ini. Oke. Ini nih kan nomor 1 katanya. Ini level taksonominya adalah C5. Ini. Ya, AA. untuk Kemudian ini C5. Terus ke supaya bawah. kita tahu gitu tuh Oh, maksud supaya saya tahu Pak. nih Bu, Oke. saya agak lupa. Ini saya langsung kita Tadi kan katanya sama-sama apa saksikan. menanya atau apa gitu Pak, Ya, supaya kita paham gitu. oke. Hanya istilah saja. Nah, saya buka aja. Taksonomi belum revisi. Kelihatan Bapak Ibu ini ya? Oke, kelihatan Pak. Nah, tinggal Bapak Ibu download saja. Oh, bentar. Ini saya pakai gambar aja langsung. Mana ya? Ini dah. Tabel kerja operasional. Oke, untuk mengingatkan Bapak Ibu yang lain betul sih ini. Nah, ini dia Bapak Ibu nih. Jadi, nanti yang akan menjadi fokus yang dinilai itu ada mulai dari ini, C3 Bapak Ibu. Jadi kalau dia C3, ini adalah mengaplikasikan. Ya. Nah, biasanya kata kerja yang akan digunakan itu adalah ini. Menugaskan, mengurutkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu diminta nanti tujuan pembelajaran yang cocok misalnya untuk studi kasus untuk kasus di atas adalah, nah kalau level taksonominya itu adalah C3, maka Bapak Ibu harus cukup melihat ini aja. Mana ya yang kata kerja operasionalnya yang punya kata menugaskan atau mengurutkan, menentukan, menerapkan, dan seterusnya. Kalau ada, Berarti Bapak Ibu pilih aja. berarti kita sudah dikasih kata kunci berarti ini Pak. Betul, KKO namanya ini kan, kata kerja operasional. Oke. Kalau dia C4, betul, C4 itu menganalisis. Jadi kalau menganalisis, ciri khasnya itu adalah kata kerja operasionalnya menggunakan kata ini, mengaudit, mengatur, menganimasi, kemudian mengumpulkan, dan seterusnya. Bisa Ini di-share nanti tuh Pak. Ini tinggal Bu Guru download saja, Oke. langsung. Iya. Apa ini? Taksonomi Kemudian belum? C5 ini mengevaluasi. Nah, ini kata kerjanya. Kemudian C6 itu create atau mencipta.
Ya. Nah, itu eh, sederhananya. Betul, bagus pertanyaannya, Bu Guru. Kemudian yang nomor 3, SJT itu sekali lagi tidak ada di ini, tidak ada di modul 1, 2, 3. Dia pure tentang mengukur kepribadian kita, jiwa sosial kita untuk SJT. Jadi kita bagaimana mengambil keputusan ketika berada di persimpangan. Ya. Nah, sekali lagi untuk yang SJT, kalau hubungannya dengan siswa, maka Bapak Ibu eh, utamakan kebutuhan siswa. Ya. Siap, siap. Karena kita ini sebagai guru. Kemudian untuk PCK, apakah diambil dari SJT? Bu Epa, udah tadi Bu Guru. Contoh yang SJT. eh untuk yang PCK, apakah diambil dari ketiga-tiga modul? Nah, PCK ini dirangkum dari ketiga modulnya malah Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi kita tidak ditanya tentang teorinya, tetapi praktek dari teorinya bahkan. Makanya sebenarnya Bapak Ibu tanpa membaca modul pun Bapak Ibu bisa menganalisis, tetapi sebaiknya tetap dibaca dan tidak perlu dihafal, ya. Jadi untuk modul ini Bapak Ibu cukup baca saja, ya. Tapi hafal tidak usah gitu, karena tidak ada nanti hafalan yang akan keluar untuk soal PCK-nya. Nah, gitu Bu Ani Syahrani dari Mataram. Mohon maaf, bisa satu lagi, Pak? Oh, apa tadi, Bu? Enggak, tadi belum saya tanyakan sedikit aja. Terkait untuk pembahasan studi kasus reflektif itu, Oh Pak. iya. Ya, kan ada 4 konteks yang diminta di sini. Ada 4 4 pertanyaan. ada masalah media, LKPD, strategi Oh pembelajaran, iya. dan penilaian. Nah, itu yang Oh masih iya. bingung, kita belum ada gambaran sama sekali gimana Oke. cara kita pemecahan masalahnya. Ada rumusnya atau Oh trik-triknya iya. mungkin, Pak? Bukan, Bu. Maksudnya gini, studi kasus yang akan Bapak Ibu tulis itu muaranya bisa dari 4 komponen itu maksudnya. Jadi kasus yang pernah Bapak Ibu alami tentang media pembelajaran. Kemudian yang kedua tadi apa, Bu? Yang kedua tentang masalah LKPD, ada LKPD dan strategi seterusnya. pembelajaran dan penilaian. Ah, Apakah itu harus tercover semua dalam enggak. satu permasalahan atau Enggak, Bu. memang gitu? Enggak demikian. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menemukan masalah yang kaitannya dengan strategi pembelajaran yang Bapak Ibu pernah hadapi, nah itu bisa ditulis. Tetapi solusi apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk misalnya menekan masalah yang Bapak Ibu hadapi itu, sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik gitu. Ya, nanti kita Zoom-nya khususkan untuk studi kasus itu, Bu Guru. Ya, Nanti saya berikan contoh-contoh studi kasus yang ada juga. Makasih, Pak. Oke, sami-sami, Bu. Oke, selanjutnya Bu Anissa. Monggo, Bu Guru. Oke, matur suwun Pak. Sami-sami, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang mau saya tanyakan, berarti nanti ketika UP itu tidak ada teori sama sekali ya, baik dari permapelnya itu teori tentang kayak IPA sebagainya gitu nggak ada Pak ya. Terus Kak, ini mau curhat saja. Oh iya. Laptop saya ini kan bermasalah Oke. keyboardnya. Seumpama Oke. besok dimunculkan sunscreen gitu, boleh nggak pas UP itu Pak, ketika nulis Oh iya. itu kayak Oke. keyboard, kayak screen apa? Oh iya, paham, Bu. Ya, Maksudnya itu keyboard boleh yang nggak dimunculkan ya Oh iya. itu? Oke, Ataukah makasih. saya bisa mengatasi pakai keyboard bantuan seperti itu? Terus Aduh, banyak, Bu. mohon itu untuk kisi-kisi dari UKIN yang pembelajaran belum di-share ya, Pak. Kisi-kisi UKIN. Oh iya. Pembelajaran belum Anu. di-share ya. Oh iya. Untuk video
perangkatnya yang Oke, terbaru. nggih. Kan kita nggak tahu ya kalau lihat di download-download itu yang ada yang menampilkan CP, ada ATP. Nah, kita nggak tahu itu dimasukkan Ya, atau tidak seperti itu ya. oke. Nggih. Makasih Bu Guru. Nggih, matur suwun niku mawon, Eh, Pak. nggih, sami-sami. Yang pertama adalah ya saya kuatkan ya. Teori itu nanti dia dalam bentuk studi kasus. Tetap nanti masing-masing Bapak Ibu akan disajikan masalah-masalah atau kasus-kasus yang bersesuaian dengan mapel Bapak Ibu. Ya, kayak tadi dia membicarakan tentang eh, Pancasila gitu. Kemudian nanti kalau yang bahasa Arab, maka nanti mungkin yang akan dimunculkan itu adalah fiil mudhari, fiil madi dan seterusnya itu, tetapi tidak dalam bentuk pengertian gitu. Tapi dia yang akan membawa kita kepada tujuan pembelajaran yang dipertanyakan gitu. Kemudian yang kedua, laptop sebaiknya Bu Guru pinjam. Jangan. Nggih, kenapa? Karena nanti beda suasananya, Bu. Kalau nanti Bu Guru akan apa namanya menggunakan ini lalu kemudian pada saat itu bermasalah, nanti resikonya adalah Bapak Ibu tidak bisa mengikuti Bu Guru, Bu Anissa. Nggih. Jadi khusus di hari itu sebaiknya Bu Guru coba pinjam. Saya waktu itu, saya laptop saya juga bermasalah, Bu. Nggak bisa panas. Tapi sebenarnya 2 jam itu masih bisa. Tapi saya wanti-wanti, saya minjam ke operator sekolah waktu itu. Agar kita tenang, Bu Guru, gitu. Nggih. Kemudian yang ketiga, untuk kisi-kisi ukin. Nggih. Kisi-kisi ukin, saya punya kisi-kisi lalu, Bu. Makanya saya belum berani share. Maksudnya kisi-kisi tahun lalu. Nah, saya coba tadi mengkonfirmasi, ternyata untuk kisi-kisi tahun ini belum. Nah, cuman kabar baiknya Bapak Ibu, sekali lagi, tidak berarti Bapak Ibu saya ajak untuk mengabaikan gitu ya. Di UKIN ini Bapak Ibu selama sudah menyusun modul ajar itu sesuai dengan pedoman, ya kayak saya yang saya share kemarin itu kurang KKTP-nya. Tanpa itu pun tidak ada masalah sesungguhnya. Itu Bapak Ibu sudah selamat insya Allah. Yang penting videonya ada, video editnya ada, kemudian Bapak Ibu sudah ngupload RPP, UKIN lulus insya Allah. Nah gitu Bu Guru. Jadi sekali lagi saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk mengabaikan. Jadi tetap Bapak Ibu usahakan maksimal, tetapi jangan berpikir untuk sempurna gitu. Karena khusus di UKIN ini lagi-lagi saya akan bilang ini yang akan menilai adalah LPTK. Dan LPTK itu akan membantu Bapak Ibu gitu. Contoh sederhananya Bapak Ibu, mudah sekali kemarin LPTK bilang portofolio ditiadakan. Padahal kita Masya Allah capeknya minta ampun ya kemarin, tapi ditiadakan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kemarin mengumpulkan di portofolionya seadanya, itu udah pasti lulus. Nah, saking LPTK itu bisa membantu kita. Oke, begitu Bu Guru nggih, Bu Anissa Pak, sebaiknya bisa sedikit Pak? disiapkan. Mohon, Nanti mohon dulu Bu maaf, Anissa mohon nggih, waktu. ini Oh teman-teman iya, masih ini. Bisa nanti japri aja Bu Guru. siap, Bu siap. Teti, monggo Bu Teti. Kita Nggih, Mak. tinggal Terima kasih, Pak. 2 pertanyaan aja. Monggo Bu Teti. Apa? Keinget ada ubi dimasak terus apa dimatiin? Halo Bu Teti, enten? Bu Teti masih mati anunya ini, mic-nya. Oh, mungkin ke belakang ya. Saya izin ke Bu Mas Liah. Iya. Terima kasih Bapak atas Sami-sami waktunya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Saya mau bertanya nih Pak tentang studi kasus. Oh iya ya. Yang sudah saya dengar dari penjelasan tadi itu objeknya anak ya Pak. Ah, Oh tidak mesti Bu.
salah Tidak mesti. satunya. Nah, Ah, rencana karena saya mempunyai kasus di sekolah, khususnya saya di TK atau di RA, saya ingin mengambil tentang masalah orang tua yang selalu menunggu di sekolah, Oh Pak. ya 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 Bisakah ya. itu diambil? Oh boleh Bu, yang selalu ada kaitannya dengan siswa-siswi kita. Ya, bisa Boleh itu, Bu, Pak, diambil. bisa Bu, bisa. Heeh. Terus yang kedua, Pak, satu kali Oke. lagi tentang video, video yang Oh akan Ukin. diunggah, Ukin. Itu apakah bisa diambil di waktu sebelum ditentukan tanggalnya Ya, atau gimana? oke, makasih Jadi Bu. jauh-jauh hari, Ya, jauh-jauh hari kita bikin ah, sebelum diupload gitu. ya, ya. Baik Terima Bu. kasih, Pak. Untuk Ukin ini memang kalau kita bicara ideal waktu kami itu tidak boleh Bu. Tidak boleh video itu di tag sebelum waktunya. Tetapi untuk yang batch 1 ini beberapa LPTK itu membolehkan agar nanti bisa lebih santai katanya. Dan alasan yang kedua adalah karena pada tanggal itu, rentang waktu itu, siswa-siswi sudah ada yang tamat, ada yang libur. Ada yang Nah, libur, itu iya. logis juga sih, makanya dibolehkan. Ya, silakan Bu Guru, enggak apa-apa. Tetapi catatan bagi Bapak Ibu yang akan mengambil atau take video, itu Bapak Ibu sudah benar-benar menguasai perangkatnya dan memiliki ya media, kemudian bahan ajar, LKPD, dan sudah dianggap tinggal dipraktikkan gitu. Jadi kalau itu sudah siap, silahkan Bapak Ibu tag saja. Nah, bagaimana rupa dari video yang akan diambil? Bapak Ibu bisa cari di YouTube, ya. Cari di YouTube tentang misalnya video full Ukin gitu saja. Atau yang diedit video edit Ukin, pasti banyak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengamati, kemudian meniru, memodifikasi. Begitu Bu Guru. Jadi sekali lagi untuk yang Iya, studi Bapak, terima kasus, kasih banyak atas sami-sami Bu. penjelasannya. Nanti kita akan bahas di waktu khusus. Besok insya Allah saya share saja kalau gitu contoh beberapa studi kasus. Ya, yang pertanyaannya sama. Oke, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu nggih. Ini sudah mau 9:30. Pak Masnan. Oh, Pak Masnan. Monggo Pak Masnan. Oh, enggak ada ya. Saya sudah ada Pak, Bu Teti. Oh, Bu Teti. Monggo Bu Teti. Betul, Pak Masnan enggak ada ini. Ya, izin Pak, saya menanyakan tentang UKIN dan itu kan kita membuat RPL ya Pak ya, Ya. modul ajar. Nah, modul ajarnya saya dengar-dengar itu kita harus membuat tiga modul ajar katanya. Ya. Nah, terus kan sama lampiran-lampirannya itu, berarti kan lengkap dengan materi ajarnya, asesmen semua kan. Nah, terus di UKIN-nya itu Pak, UKIN kan kita masih bingung itu. Video pool itu tidak terjeda apa gimana gitu. Ya. Kami menguntungkan kalau saya kan di LPTK-nya seri video itu apa namanya video yang sudah diedit 30 menit. Jadi alhamdulillah seperti itu. Itu penjelasannya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Bu Guru. Untuk video itu memang yang paling diutamakan sebenarnya yang diedit. Karena ingin dilihat apakah Bapak Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan persis sesuai dengan perencanaan yang Bapak Ibu buat dalam bentuk modul ajar itu gitu. Nah, kemudian kalau yang video full, ini sebenarnya Bapak Ibu juga tidak perlu terlalu khawatir. Jadi video full ini tinggal Bapak Ibu upload saja. Dari Bapak Ibu masuk kelas, itu kan langsung direkam tuh. Biarkan sudah rekaman itu bergerak gitu. Nah, kemudian begitu selesai, tinggal langsung di-upload. Dan ini uploadnya nanti di YouTube
atau di Google Drive. Nanti linknya yang akan dikumpulkan. Nah, kemudian untuk modul ajar. Memang kalau modul ajar ini beberapa LPTK meminta 3 modul, ya. Tetapi ada yang tidak memberikan itu, maksudnya tidak menentukan. Jadi tidak menentukan. Nah, tapi yang pasti adalah ketika Bapak Ibu nanti akan mengajar, itu Bapak Ibu hanya menggunakan 1 modul ajar dan itu untuk 1 pertemuan. Nah, gitu. Nah, makanya saya selalu wanti-wanti untuk Bapak Ibu dalam mengajar nanti cukup em, fokus pada maksimal 3 tujuan pembelajaran lah. Agar 1 pertemuan itu bisa menyelesaikan tujuan pembelajaran itu gitu. Gitu Bu Guru? Ya, makasih ya Pak. Iya, baik Bapak Ibu, kita sudah 9:30. Mohon maaf sekali Bu Delisa, Bu Herlina, Bu Husnawati, Bu Administrator. Ya, nanti boleh dicatat pertanyaannya di grup. Insya Allah besok kita jawab bersama-sama. Oke Bapak Ibu, semoga ada gambaran yang Bapak Ibu dapatkan khususnya tentang soal SJT, kemudian soal PCK. Dan harapannya Bapak Ibu tidak perlu terlalu banyak ini lagi kebingungan atau bertanya tentang SJT, PCK ini. Inilah bentuknya. Dan kalau Bapak Ibu ingin latihan, bisa membuka-buka soal-soal yang ada di YouTube. Sembari menunggu soal yang sudah saya siapkan. Jadi nanti kita akan latihannya lebih intens Bapak Ibu ya di samping Zoom. Jadi mungkin kita Zoom-nya tinggal berapa kali, lalu kemudian nanti kita fullkan untuk latihan dan tryout gitu. Ya. Oke, itu saja Bapak Ibu malam hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu mohon tolong jaga kesehatannya. Ini sudah sampai ke puncak ya. Bapak Ibu tinggal 1 bulan lagi insya Allah ya. Tetapi begitu ini lewat, UP ini lewat, Bapak Ibu sudah lebih sangat plong ya. Karena nanti kalau di Amin. UKIN itu sudah Amin, Pak. tanggung jawab LPTK, jadi tidak terlalu masalah. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur. Kalau kurang sehat, segera berobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.